serta salam kepada baik, terima kasih kepada tim Medan Beriman yang sudah memfasilitasi acara ini. Tapi sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi dulu apakah suara saya bisa didengar dengan baik. Ya, karena kebetulan device saya sedikit agak bermasalah. Ya, sudah bisa didengar dengan baik. Baik, nah, nah, para pendengar sekalian, kesempatan kali ini kita akan coba mengupas tentang bulletin KAFA ya, hari ini tanggal 2 Januari ya, yang kesempatan kali ini mengangkat tema tentang solusi Islam mengatasi krisis kepemimpinan. Nah, ini pembahasan yang cukup menarik ya, karena dikaitkan dengan kondisi bencana yang dialami oleh Indonesia, khususnya di Sumatera, di 3 provinsi tepatnya. Kita cukup berprihatin ya dengan kondisi saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Mudah-mudahan saja uh, mereka semua bisa mendapatkan ketabahan, kesabaran, dan juga diberikan Allah ganti yang lebih baik ya. Tapi dari sisi lain kita juga bisa melihat kondisi banyak hal yang bisa kita lihat dari kejadian ini. Salah satunya sebagaimana yang diangkat dalam tema kali ini adalah tentang krisis kepemimpinan. Nah, maka itu menjadi penting bagi kita untuk melihat bagaimana Islam memberikan solusi terhadap krisis kepemimpinan. Ya, jadi kenapa kami katakan demikian ya, sesuai dengan bulletin kafah kita ya, karena kita bisa sama-sama melihat secara fakta ya, yang terjadi uh, respon yang terjadi terhadap kondisi bencana ya. Kita bisa melihat mulai dari tingkat bawah ya, dari eksekutif dan legislatif tentunya ya, dan bagaimana respon daripada pemimpin-pemimpin negeri ini ya dalam menyikapi kondisi bencana ya, karena tidak sedikit, karena kita mengangkat ini juga salah satunya secara fakta ya, respon daripada masyarakat khususnya di media sosial itu cukup memberikan nilai respon negatif ya terhadap kondisi kepemimpinan kita saat ini. Nah, namun mungkin kita akan berdiskusi di sini apakah benar hal tersebut dalam kutip krisis kepemimpinan itu benar-benar terjadi atau hanya asumsi semata. Nah, kita akan coba buka uh, beberapa hal yang bisa kita kaji di pertemuan kita kali ini ya. Baik. Nah, ya, solusi Islam mengatasi krisis kepemimpinan. Jadi kita berharap ada kepemimpinan kita ini bisa menuju kepada kepemimpinan yang berbasis Islam ya. Kenapa? Karena di dalam Islam ada iman dan ketakwaan ya, serta keadilan dengan dijalankan syariat ya. Karena kita bisa apa namanya apa bisa melakukan pembanding gitu kan, mana mana metode yang tepat atau mana metode yang benar atau dibandingkan dengan metode yang sedang berjalan saat ini ya. Nah, kita bisa melihat potret penanganan bencana di Sumatera ya khususnya. Nah, jadi kita bisa melihat realita yang terjadi di lapangan ya.
kita menyaksikan ya dan melihat respon daripada masyarakat khususnya korban terdampak bencana ya, di mana mitigasi ya ataupun penanggulangan ya bencana itu terkesan cukup uh, lambat ya dan koordinasi yang tidak kompeten ya. Kenapa dikatakan demikian ya? Karena uh, tentu apa ya, kondisi bencana itu memberikan dampak kemanusiaan yang cukup besar ya di mana fasilitas kesehatan itu banyak terdampak termasuk rumah sakit di sana ya, dan itu butuh penanganan yang cepat ya. Distribusi pangan itu juga dibutuhkan konsep yang cepat gitu ya. Sedangkan akses jalan yang menuju lokasi, misalnya saja kita sebut di daerah Aceh, itu uh, cukup menantang ya di sana kan. Dan sayangnya ya penanganan di sana itu mendapat respon yang negatif ya di masyarakat. Kenapa? Karena ada statement-statement yang kemudian tampak kurang memberikan empati terhadap mereka ya. Dikatakan ya kita bisa melihat sendiri ya bagaimana dikatakan bahwasanya bencana tersebut ya apa uh, hanya dibesar-besarkan saja gitu kan, bagaimana ada akses ke sana itu tidak ada yang lumpuh total gitu kan, padahal faktanya di lapangan kondisi di sana itu bukan hanya harta harta benda tapi uh, lebih daripada itu ya. Tanah, hutan itu menjadi rata, bukan hanya harta dan benda pribadi saja, gitu kan? Apalagi yang perlu kita prihatinkan adalah bicara tentang nyawa. Nah ini hal yang di dalam Islam tuh harus dijaga nyawa orang, ya nyawa manusia, harta, benda, ya kehormatan, gitu ya, termasuk kesehatan dan sebagainya itu harus dijaga ya. Maka dari sini kita bisa melihat realitas di lapangan, mitigasi bencana yang terkesan lambat dan koordinasi yang tidak kompeten ya. Kenapa? Karena ini juga menarik perhatian kita ya, bagaimana respon daripada masyarakat yang mengharapkan ini ditindaklanjutin ya, maksudnya penanganan bencana ini ditindaklanjuti oleh negara dalam bentuk penetapan bencana nasional. Nah, mengenai polemik ini kita apa namanya? Kita mungkin bisa kesampingkan, tapi realita di lapangan terjadi terjadi hal yang disebutkan misalnya gini, tidak sinkron gitu. Bagaimana kita lihat bantuan yang hilang, bagaimana bantuan yang kemudian dipungut biaya, bagaimana apa namanya? Peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan kemudian kementerian-kementerian terkait itu sebenarnya sangat dibutuhkan sekali untuk lebih tanggap ya. Walaupun kita bisa melihat bagaimana aksi sigap ya daripada TNI dan Polri ya dan BNPB. Namun masih apa namanya sangat dibutuhkan koordinasi ya di antara semua stakeholders yang ada untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, kita juga bisa lihat bagaimana sikap penguasa yang cenderung anti kritik dan membatasi media dan memberikan dalam memberitakan kekurangan penanganan. Nah, ini kita bisa melihat juga di media ya bahwasanya beberapa jurnalis ya media jurnalis ya, itu mendapat intimidasi atau tekanan gitu ya, mendapat intimidasi atau tekanan dari penguasa tentunya ya, dan misalnya dari redaksi dari kompas.com, kemudian dari CNN TV ya, dan beberapa media lainnya itu apa namanya kebebasan jurnalisnya itu ternyata diambil gitu ya. Karena apa? Karena beberapa informasi itu apa
di setting gitu untuk tidak dipublis dan ditentukan mana yang boleh dipublis dan tidak. Dan ini informasi ini tentu kita dapat dari media juga gitu ya. Dan semua bisa mengakses. Ini untungnya kita apa namanya berada di uh, apa namanya sistem informasi yang cepat saat ini. Nah, selanjutnya bagaimana kita melihat potret penanganan bencana ini? Kita bisa melihat kontradiksi narasi ya. Para pejabat sibuk mengklaim keberhasilan, pencitraan, sementara warga dan relawan melaporkan kondisi sebaliknya. Nah, kita bisa melihat bagaimana contoh uh, ketersediaan listrik gitu kan. Ketika pejabatnya datang, listriknya ada gitu, tapi begitu pejabatnya uh, keluar, listriknya bermasalah lagi. Ya. Ini jadi satu tantangan sebenarnya ya, harus diselesaikan ya. Karena apakah ini memang masalah pencitraan atau memang ada masalah teknis. Nah, ini harus segera diselesaikan. Belum lagi kita bisa melihat bagaimana apa namanya pejabat-pejabat publik yang kemudian melakukan kunjungan ke sana ya, ya terkesan tidak memberikan empati gitu kepada masyarakat, ya kan? Bukan berarti kita tidak mengapresiasi itu, tapi kita bisa melihat bagaimana kesulitan, susahnya mereka. Tapi di sisi lain, pejabat hadir dengan apa namanya, dengan pasukan, dengan rombongan yang cukup besar, dan itu pasti tentu kita nggak tahu apakah ini yang termasuk dengan pencitraan atau memang ingin melakukan turun ke bawah gitu kan. Tentu hal ini kan membutuhkan banyak biaya dan seharusnya hal itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Maka dari situ kita melihat ada nilai-nilai yang eh, terkesan bertolak belakang ya. Nah, baik. Selanjutnya kita bisa melihat bagaimana respon daripada penguasa ketika dikatakan tentang ini cukup menarik ya, tentang istilah tongkat Musa ya, ada tanggung jawab, di mana presiden kita mengatakan tidak tidak memiliki tongkat Nabi Musa. Ini kan menunjukkan apa ya? Uh, Kalau kita menangkap, artinya pemerintah tidak punya mukjizat untuk uh, memak, apa, uh, memaklumi keterlambatan gitu kan ya. Tidak ada alasan karena tidak memiliki mukjizat sehingga tidak bisa melakukan dengan cepat. Tapi kita bisa bukan melihat mukjizatnya, tapi apa namanya retorika ini apa ya? Kita melihat retorika ini ya harusnya bisa dikesampingkan gitu kan dengan harapan kita bisa memberikan apa pemerintah bisa menunjukkan keseriusan dan berfokus kepada penyelesaian masalah. Jadi tidak tidak menggunakan dalih-dalih yang lainnya. Karena apa? Karena hal ini terkesan apa ya? Memberikan uh, keputusasaan kepada rakyat gitu kan. Keputusasaan kepada rakyat ya. Terkesan mana jembatan kami? Oh, kami belum bisa buat segera. Mana jalan kami belum bisa buat segera, gitu kan? Uh, Mana listrik kami tidak bisa buat segera. Dan itu sebenarnya bukan bukan alasan, tetapi bentuk nyata lah yang kemudian kita harapkan dari setiap stakeholders pemimpin negeri ini, ya. Ini kita juga apa melihat respon dari masyarakat tentunya. Kita dan pastinya kita berharap akan mendapat apa dapat masyarakat di sana bisa mendapatkan perhatian yang lebih banyak lagi, yang lebih besar lagi dan lebih fokus juga kepada kelayakan hidup mereka di sana, insya Allah. Baik, lalu kita bisa melihat fakta kerusakan ya. Nah, uh, pemimpin memiliki instrumen kebijakan, anggaran, dan aparat ya, seharusnya bisa digerakkan dengan cepat. Nah ini ya, kita bisa melihat itu ya,
semua potensi ini sebenarnya sudah ada di pemerintahan kita, di negeri kita, dan tentunya bisa semakin cepat untuk dilakukan penanganan. Kita bisa melihat bagaimana respon dari masyarakat mengenai bantuan yang digalang, dana yang digalang, uh, sumbangan, donasi, dan sebagainya, itu bisa lebih cepat terdistribusi. Nah, artinya tidak seharusnya proses prosedural bantuan itu bisa dipangkas, bisa dipercepat, ya kan? Bisa diprioritaskan gitu. Demi apa? Demi terselesaikannya setiap permasalahan di dalam uh, apa namanya di masyarakat gitu ya, berkaitan dengan bencana maksud kami. Ya, uh, memang kita bisa melihat apa namanya ada respon yang apa dari pemerintah ya, tapi apa namanya yang kita, yang kita lihat di lapangan, ya maaf, yang kita dengar di lapangan dari media-media itu adalah uh, bahwasanya mereka sudah lebih seminggu tidak mendapatkan air bersih, mereka sudah lama tidak merasakan listrik, mereka sudah lama tidak bisa keluar dari wilayahnya, gitu kan? Mereka sudah tidak mendapatkan akses untuk bahan bakar dan sebagainya. Ini menjadi bentuk keprihatinan kita juga. Nah, jadi persoalan status juga, keengganan untuk menetapkan status bencana nasional menghambat percepatan bantuan. Nah, ini tentunya eh, apa namanya eh, tentu beda ya respon daripada bencana nasional dengan bencana lokal, ya. Kenapa? Karena bencana nasional tentu penanganannya langsung dari pusat, ya. Ada hal-hal itu yang mungkin proseduralnya bisa bisa lebih cepat gitu kan. Contohnya saja misalnya eh, tentang apa bantuan bencana yang dari Malang itu, dari donasi dari masyarakat Malang gitu kan. Ketika sampai di pelabuhan Belawan Medan, itu kemudian ketika ditariknya itu harus mengeluarkan biaya gitu kan. Kita bisa memahami memang biaya itu keluar karena operasional vendor, akan tetapi seharusnya ya kita tentunya kalau penanganannya lebih uh, lebih luas, artinya ada uh, apa namanya peran daripada pemerintah daerah dan pemerintah pusat, ya, hal-hal seperti ini bisa bisa ditangani oleh langsung oleh negara gitu kan. Jadi relawan itu tidak harus apa dimintai biaya gitu kan, ya. Kenapa? Karena harusnya sudah bisa ditanggung oleh negara seperti itu, karena ini urusan negara, ya. Eh, Menyangkut kepada kebutuhan masyarakat di negara ini gitu kan, dan itu donasi yang dikumpulkan dengan sukarela, dengan diantar juga dengan dan dikawal juga dengan relawan-relawan yang sudah meluangkan waktu, biaya, tenaga mereka yang mungkin mereka tidak mengharapkan materi. Saya pikir seperti itu, ya. Nah, di sini kita selanjutnya membahas tentang ironi kesejahteraan dan korupsi. Nah, ini sedikit kita menyinggung bagaimana pejabat tipis empati ya kan, bahwasanya pejabat itu hidup mewah di tengah rakyat yang kehilangan harta dan pekerjaan akibat bencana. Nah, ini harusnya bisa apa ya, bisa uh, disikapi dengan baik ya dari para pejabat gitu ya. Ya, kita juga pernah dengar bagaimana uh, pejabat anggota legislatif gitu ya, yang euforia mereka ketika mendapat penghasilan lebih dari negara gitu kan. Dan apa yang terjadi, masyarakat itu merespon dengan cepat ya kan, dengan cara rimba mereka gitu kan, dan ini sebenarnya yang sebenarnya tidak ingin, yang kita tidak inginkan. Maka dari itu hendaknya setiap apa namanya pejabat itu menunjukkan rasa empati mereka gitu kan, dengan cara menjaga, menahan diri untuk tidak flexing atau tidak menunjukkan apa namanya kebermewahan, atau paling tidak tunjukkan rasa bersimpati berempati kepada mereka, ya, korban bencana. Nah,
kita juga bisa melihat data di KPK tahun 2015 hingga 2024 gitu ya. Itu ada 851 kasus korupsi ya. Dan semuanya itu melibatkan eh, hampir 1.000 pelaku di tingkat pusat hingga desa. Nah, ini menunjukkan apa ya? Eh, raport 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 merah gitu ya, raport merah yang cukup mengecewakan ya di tengah negara rakyat bangsa ini membutuhkan keteladanan, rakyat juga membutuhkan uluran tangan, tapi yang terjadi eh, apa eh, apa terjadi korupsi ya, korupsi terhadap kekayaan negara dan ironisnya ini dilakukan oleh eh, perangkat-perangkat desa hingga pusat. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang akar masalahnya. Nah, kita memang tidak bisa menyalahkan personal ya. Kita memang tidak bisa menyalahkan pribadi-pribadi karena memang uh, untuk menyalahkan pribadi tentu kita harus melewati proses yang elegan ya. Kita tidak ingin uh, apa menjustifikasi sesuatu perilaku seorang karena mungkin boleh jadi yang mereka lakukan itu niatnya baik dan hanya saja masyarakat yang melihatnya sebagai suatu keburukan. Tapi ada yang menjadi fokus kita di sini itu apa? Akar masalah ya. Apa akar masalah semua ini? Adalah ternyata sekularisme dalam kekuasaan. Nah, bagaimana itu? Ya. Nah, kita bisa ya sini di dalam bulletin kafah ini kita bisa menyajikan bahwasanya ada terjadinya pemisahan agama dari kehidupan. Nah, disinilah terjadi pemisahan agama dari kehidupan. Kenapa? Karena nilai-nilai spiritual itu, nilai-nilai rohania, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai ketaatan, ketakwaan itu seperti ya dan kemudian tercabut ya uh, dari sistem kekuasaan itu. Ya, kenapa? Karena kita bukan hanya melihat satu sisi ya, kita melihat banyak hal ya dalam sekularisme dalam kekuasaan ini. Ya. Kenapa? Karena standar baik dan buruknya itu bukan dilihat dari ketakwaan dan ketaatan kepada agama, ya, tapi diambil atau dilihat dari kebermanfaatan. Ya, ketika ada manfaat maka suatu aktivitas dilakukan ya bukan tapi bukan melihat bagaimana akidah agama kita untuk menyelesaikannya ya. Contohnya saja misalnya salah satunya dengan misalnya itu tadi yang kita sebut dengan status bencana gitu kan. Meskipun pemerintah pusat turun, tapi ketika pemerintah pusat itu bisa memberikan statement tegas ya bahwasannya semua ini diambil alih oleh pemerintah pusat ya, itu akan kenapa? Karena bukan melihat kebermanfaatan lagi, tapi melihat bagaimana tanggung jawab, gitu kan? Karena pemimpin adalah uh, pelindung umatnya, ya. Nah, kita juga bisa melihat hukum yang pragmatis ya. Aturan mudah direvisi atau dibatalkan demi ambisi kekuasaan. Nah, salah satu contohnya tentang pengaturan atau perubahan usia capres-cawapres ya di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini kita semua sudah menyaksikan bersama. Artinya kita bisa melihat uh, hukum itu ternyata memang bukan berdasar kepada suatu azas yang baku, ya kan? Azas yang mutlak, tapi berdasar kepada hal-hal yang pragmatis, gitu kan? Ya, ya. Hal-hal pragmatisnya, contoh saja kita punya wakil presiden, ya, yang sebelumnya tidak usia 40 tahun itu tidak tidak boleh di bawah ya 40 tahun ya, diatur supaya di bawah 40 tahun bisa untuk menjabat sebagai wakil presiden ya dan seterusnya. Nah, kita juga bisa melihat bagaimana nafsu berkuasa ya, aturan manusia dijadikan alat legitimasi syahwat politik.
Ini berlaku kepada semua hal ya. Ya, jadi uh, apa namanya uh, keinginan berkuasa ya menjadi apa namanya perebutan gitu ya di kalangan elit-elit partai, elit-elit pemerintahan kita ya kan. Tapi padahal seharusnya yang terjadi dalam Islam itu ada rasa tanggung jawab, ada hal yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti gitu kan ya. Uh, Kenapa? Karena dalam Islam setiap kepemimpinan itu, setiap orang itu akan diminta pertanggungjawabannya. Apakah lagi seorang penguasa, gitu kan? Tentu akan juga dimintai pertanggungjawabannya. Ya, baik. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana landasan iman dan takwa yang bisa kita gunakan sebagai solusi ya dalam menyelesaikan masalah krisis kepemimpinan. Nah, eh, kita mengetahui bahwasannya di dalam Islam itu eh, ada yang namanya self control. Kenapa? Ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk melakukan penyimpangan. Jadi itu kita sendiri eh, apa ya? Menjaga diri kita untuk tidak melakukan eh, kemaksiatan ya. Seperti halnya misal contoh ketika kita berpuasa, siapa yang tahu kalau kita sedang minum, siapa yang tahu kalau kita sedang makan kalau nggak ada yang melihat ya. Ini menunjukkan adanya kontrol pribadi bagi kita ya ketika kita menggunakan takwa dan keimanan itu sebagai penjaga diri kita karena Allah uh, berfirman dalam surah Al-Zalzalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin syarra yarah. Ya. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat biji zarah pun ya, dia akan mendapatkan balasannya. Jadi setiap perbuatan manusia tentunya akan diminta pertanggungjawaban. Maka dari itu dalam secara pribadi kita diminta pertanggungjawaban dengan diri kita sendiri dan para pemimpin juga akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang mereka pimpin ya. Nah, selanjutnya bagaimana iman dan takwa ini bisa menjadi solusi? Kenapa? Karena keyakinan akhirat ya. Keyakinan akhirat. Jadi kesadaran bahwa sekecil apapun kejahatan eh, akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah. Sudah ya. Itu tadi ya. Selanjutnya adalah kepemimpinan adalah amanah. Nah, ini juga menjadi apa perhatian kita ya karena Rasulullah pernah berfirman bahwasanya kepemimpinan itu adalah amanah nanti pada hari kiamat ia akan menjadi kehinaan dan penyesalan kecuali orang yang mengambil amanah itu dengan hak dan menunaikan apa yang seharusnya ia tunaikan dalam amanah kepemimpinan tersebut. Ini dikeluarkan hadis riwayat Muslim ya. Jadi Rasulullah juga pernah bersabda bahwasanya aku berharap dapat berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak seorang pun yang menuntut dariku soal kezaliman dalam urusan darah dan harta. Nah, coba bayangkan Rasulullah yang maksum ya, yang dijamin masuk surga ya, itu mengeluarkan pernyataan bahwasanya rasa takutnya ya dimintai uh, apa pertanggungjawaban dari orang-orang yang padahal sudah mendapat ampunan dari Allah, merasa pernah dizalimi. Nah, ini ya, memang penguasa kita bukan nabi, tapi nabi adalah teladan kita, ya. Ya, nabi adalah teladan kita. Nah, Rasulullah juga memerintahkan ya para pejabat untuk memudahkan dan uh, mengembirakan urusan-urusan rakyat ya.
Jangan malah mengancam dan mempersulit mereka, ya. Karena melakukan ancaman, mempersulit, menyakiti itu tidak dibenarkan dalam Islam, ya. Selanjutnya karakter pemimpin berbasis takwa, ini ya. Ya, bagaimana kita bisa apa, mengharapkan adanya pemimpin yang semangat, ya, ya, menegakkan keadilan, berusaha keras menghapus kezaliman dan tidak merugikan rakyat. Nah, ini ya karakter pemimpin, ya, dalam Islam. Kita akan nanti akan coba kita kupas bagaimana teladan-teladan terbaik kaum muslimin itu memberikan contoh, ya, untuk menjadi untuk apa, bersikap sebagai pemimpin yang adil, ya. Jadi prinsip pelayanan, ya, memudahkan urusan manusia bukan mempersulit atau dan mengembirakan bukan menakuti. Ini juga, ya. Jadi menghindari tuntutan rakyat soal harta dan nyawa di hadapan Allah kelak. Ini bagaimana yang saya sebutkan di awal tadi, bagaimana Rasulullah, ya, eh, apa, menunjukkan keteladanan kepada kita semua. Nah, kita juga bisa melihat kalau itu nabi yang mungkin maksum, ya, bukan maksum, yang pasti yang sudah maksum, ya, dan jauh bagi kita untuk menjadi seperti beliau, tapi paling tidak kita bisa menandang beliau. Nah, ada manusia hebat, ya, yang juga bisa menjadikan pahlawan, superhero kita, ya, teladan kita, ya, itu siapa? Ya, Khulafaur Rasyidin. Nah, mungkin banyak hal yang bisa dibicarakan, tapi diantaranya kita bisa melihat bagaimana Abu Bakar Siddiq sangat menjaga diri dan dari harta haram, ya, dan kemewahan negara. Ya, kita bisa melihat bagaimana beliau apa, ketika mendapat apa, sebuah hidangan, gitu ya, ketika ada hidangan yang biasa beliau makan, gitu ya, lalu kemudian pada kali itu beliau tidak bertanya itu hidangan dari mana, ya, ternyata itu adalah didapat dari suatu hal penipuan. Wah, beliau langsung mengeluarkannya, ya, dengan mengatakan anda saja makanan apa, beliau beliau mengatakan uh, ada saja makan, aku tidak mau benda barang haram ini ada di tubuhku karena akan menghalangiku di akhirat kelak dan dia akan menjadi santapan daripada api neraka. Andai saja dia bisa keluar dengan nyawaku maka aku akan mengeluarkannya. Nah, begitulah keteladanan yang dicontohkan oleh Abu Bakar dan banyak teladan-teladan lagi lainnya, ya. Umar bin Khattab juga demikian, ya, ya. Uh, beliau beliau itu apa, merasa bertanggung jawab atas hewan yang cedera karena jalan yang rusak. Iya, kenapa? Sedikit batu yang ada di jalan saja membahayakan orang lain akan diminta pertanggungjawabannya. Begitulah seorang khalifah. Ya, beliau juga menyita harta anaknya sendiri, ya, Abdullah bin Umar itu, ya. Kenapa? Karena menggunakan fasilitas negara waktu itu kalau tidak salah bicara tentang apa namanya, hewan ternak, gitu kan, yang digembalakan di lahan milik negara, milik umat, ya. Baru juga beliau itu uh, pernah menggunakan jubah yang penuh tambalan, ya. Kenapa? Karena uh, meskipun beliau itu adalah kepala negara tapi beliau tetap menjaga, ya, kewaraan beliau, gitu ya, bukan karena tidak ada tapi memang itulah yang bisa digunakan tanpa harus bermewah-mewah, tanpa harus bermegah-megah, ya, dan sebagainya. Nah, kita selanjutnya akan coba membahas bagaimana sistem hukum syariat Islam dengan kapitalisme, ya. Jadi keadilan hakiki pemimpin harus pemimpin baik harus menjalankan hukum Allah. Nah, ini uh, sudah disebutkan Allah dalam surah Al-Maidah, ya, yang artinya itu begini. Siapa saja yang tidak berhukum kepada wahyu yang telah Allah turunkan, mereka itulah adalah pelaku kezaliman. Ya. Jadi zalim ini adalah lawan kata dari adil. Ya. Jadi gimana keadilan itu? Ya,
yaitu ketika kita menempatkan ya hukum pada tempatnya, kita menempatkan aturan Allah itu pada tempatnya, kita menggunakan ketentuan yang sudah ditetapkan. Itulah kita orang adil. Tapi ketika kita tidak melakukan itu, maka termasuk orang-orang yang zalim lah. Ya. Kenapa? Karena kita tidak berhukum kepada hukum Allah. Selanjutnya dalam surah Al-Maidah ayat 50 disebutkan juga yang artinya apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin. Nah, dari ini dalam Bulughul Kafah dijelaskan bahwasanya Syekh As-Sa'id Sa'di dalam tafsir menjelaskan bahwa hukum jahiliyah adalah hukum yang bertentangan dengan wahyu Allah. Jadi hukum itu cuma dua, hukum Allah atau hukum jahiliyah. Kalau tidak gunakan hukum Allah, maka hukum jahiliyah. Tidak ada hukum tengah-tengah. Nggak ada uh, apa negosiasi di situ ya, gitu ya. Nah, selanjutnya ada pelindungan hak publik ya. Syariat mewajibkan negara mengelola sumber daya alam. Nah, ini bedanya antara Islam dengan kapitalisme ya. Kenapa? Karena Islam itu uh, apa, menetapkan negara itu mengelola sumber daya alam. Kenapa? Karena Rasulullah pernah hadis Rasulullah mengatakan anasu suraka fi salasin. Jadi manusia itu berserikat pada tiga hal. Yaitu apa? Uh, Padang rumput, air dan api. Ya. Anasu api. Ya. Jadi ada tiga hal itu ya. Padang rumput, uh, air dan api. Ini menunjukkan pengelolaan seluruh kekayaan alam termasuk itu tambang, hutan, itu semuanya dikelola uh, memenuhi segala urusan rakyat. Ya. Bukan diprivatisasi, bukan diswastanisasi, bukan dibuka keran investasi yang berujung kepada eksploitasi kapitalis seperti itu ya. Tapi negara berperan aktif dalam melakukan pengelolaan di sana. Nah, kita juga bisa kritik kapitalisme itu memberi celah ya. Kita memberikan kritik kepada kapitalisme. Kenapa? Karena kapitalisme itu memberi celah korporasi menguasai kekayaan alam. Ya, di sini akan menjadi memicu kesenjangan dan kerusakan lingkungan dan bencana ya tentunya. Jadi kesimpulannya jalan keluar bagi bangsa ini adalah yang pertama ya tentu banyak ya kan kita coba kerucutkan lagi adalah dibutuhkannya transformasi kepemimpinan dengan cara umat ini membutuhkan kepemimpinan yang bertakwa ya yang menjadikan akidah Islam sebagai landasannya ya itu adalah uh, ketentuan mutlak ya ketika setiap kita ya ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat, maka kita harus beraktivitas dengan menjalankan hukum-hukum yang pemilik akhirat. Siapa hukum? Allah lah itu. Ya. Allah lah hukum satu-satunya hukum yang Allah Rasul ya adalah sumber hukum yang harus diikuti ya. Jadi maka itu setiap pemimpin harus mendekatkan diri kepada Allah dalam ketakwaan dan menjadikan akidah Islam sebagai landasan aktivitas ini. Lalu ada juga penerapan kafah ya. Kafah itu menerapkan Islam secara menyeluruh dalam bingkai institusi yang amanah. Kenapa? Karena ketika Islam itu diterapkan, maka Islam akan menjaga pemikiran umat sehingga tidak ada orang yang menyimpang pemikirannya. Islam akan menjaga harta, ya. Islam akan menjaga darah. Jika Islam akan menjaga keturunan sehingga tidak terjadi seks bebas. Ya. Islam juga akan menjaga kesehatan. Ya. Islam juga akan menjaga kelestarian lingkungan dan beberapa hal lainnya juga itulah tujuan daripada Islam diterapkannya hukum-hukum Islam ya.
Nah, selanjutnya bagaimana harapan umat ya? Harapan umat adalah terwujudnya kehidupan yang berkeadilan dan penuh keberkahan bagi seluruh masyarakat. Kenapa? Ya, umat yang mana? Mungkin ditanya, ini umat mana? Ini seluruh umat. Ya, kenapa? Keadilan, ya, lawan kata dari kezaliman. Ya, maka setiap kezaliman harus dihilangkan. Dengan cara apa? Agar apa? Agar tercipta satu keadilan. Nah, keadilan itu hanya bisa terjadi ketika kita menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Kenapa? Karena dengan pelaksanaan penerapan Al-Quran dan Sunnah, kita akan mendapatkan kebahagiaan dan keberkahan dalam kehidupan, insya Allah. Mungkin demikian yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya utarakan. Untuk lebih lengkap, para hadirin sekalian bisa mengambil uh, uh, informasi lengkapnya di Buletin Kafa edisi hari ini 2 Januari 2026. Akhirul kalam, saya mengucapkan terima kasih banyak atas atensinya. Saya mohon maaf apabila ada terjadi kesalahan kekeliruan penyebutan. Mata-mata untuk menjadikan negeri ini semakin berkah ya dalam naungan rahmat Allah. Dan selanjutnya uh, ya kesempatan ini apa untuk selanjutnya layar dan waktu kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih kepada pemateri Ustadz Dedi. Kira-kira dari para peserta yang bergabung, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin diskusikan? Kami ingin sampaikan bahwa nanti bisa pertanyaannya dikirimkan melalui kolom komentar. Nanti kita mintakan beliau memberikan tanggapan dari pertanyaan yang masuk ya. Silahkan kalau ada di antara para peserta yang ingin diskusi atau yang ingin bertanya, kita tunggu ya, insya Allah. Sepertinya cukup jelas ini kayaknya. Masya Allah. Sebelum ditutup dari pemateri, ada yang disampaikan lagi sebagai closing? Ya, baik. Terima kasih, Ustaz Azhar. Jadi yang ingin kita harapkan sebenarnya dalam kepemimpinan itu adalah kepemimpinan yang benar-benar bisa menjadi pelindung umat, bisa menjadi pengayom umat, yang bisa memberikan pengamanan kepada umat dan lebih utamanya lagi menjaga umat ini baik dimanapun berada, ya bukan hanya di Indonesia, tapi saudara-saudara kita di belahan dunia lainnya, terutama di Palestina, ya, di Timur Tengah, yang sedang berkonflik di sana. Pemimpin yang bisa memberikan solusi terhadap semua permasalahan umat, itulah yang ingin kita, itu yang kita impikan, itu yang kita dambakan, itu yang kita tunggu-tunggu. Karena uh, bukan tidak mungkin pemimpin itu hadir di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena Rasulullah sudah memberikan contoh bagaimana pemimpin seharusnya. Para sahabat juga memberikan contoh bagaimana pemimpin seharusnya. Para ulama dan pemerintahan Islam dari masa ke masa juga memberikan contoh bagaimana pemimpin yang baik dan juga memberikan contoh bagaimana pemimpin tersebut. Ya, alhasil ya yang kita harapkan hadirnya pemimpin umat secara global, ya yang kemudian menerapkan setiap aturan-aturan Islam, ya bukan hanya menjadikan Islam sebagai referensi tapi menjadikan Islam sebagai landasan, ya dan itu insya Allah akan hadir kembali, akan ada kembali sesuai dengan isyarat Rasulullah, ya yaitu adalah kekhilafahan ala minhajin nubuwah, insya Allah, ya, ya.
Ya, karena apa? Karena ada keberkahan, ada penjagaan yang akan dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita ketika melaksanakan Islam secara kafah, insya Allah. Mungkin hanya demikian, Ustaz. Saya kembalikan lagi.